kali ini anehnya roti baru saya pajang di etalase sudah langsung ada yang borong. Sampai hari kedua juga begitu. Saya yakin ini berkah salawat munjiat dan adrik nih, pertolongan Allah selalu di luar prasangkaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia atau bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Nindi di Solo. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Nindi dari Solo. Halo Mbak Nindi, salam kenal ya. Sebelumnya terima kasih sudah meyakinkan saya tentang keajaiban sholawat. Dulu pas ikutan Ustadz Yusuf Mansur, orang-orang di sekitar saya bilang nih, sholawatan buat duniawi nggak boleh. Jadi ya gitu deh, sholawatannya nggak begitu rajin. Sekarang memang sering saya alami keajaiban setelah sering bersholawat. Saya mungkin gak sesabar orang-orang yang disakiti pasangannya, tapi tetap bertahan. Seperti pasangan yang selingkuh, gak kerja, suka mabuk. Suami saya dulu punya usaha, tapi bangkrut pas 2014 dan dia nggak kerja. Sampai akhirnya tahun 2020 dia kerja, tapi gajinya buat bayar cicilan motornya dia. Dari dulu saya sering sholawat, doain biar suami berubah jadi baik. Tapi makin kesini malah makin parah. Dan akhirnya ada kejadian dia diusir orang tua saya dan kami bercerai. Karena dia memang jarang-jarang kasih nafkah, padahal anak kami 3 udah SMP dan SMA. Ya Allah, udah lama banget berarti nikahnya ya Mbak ya. Untuk kebutuhan keluarga saya jualan makanan, dititip-titip sama jualan baju online. Karena suami gak pernah ngasih uang. Sering banget Mbak, gak punya beras, lauk, tiba-tiba ada yang ngasih. Gak punya uang, tiba-tiba ada yang ngasih. Masya Allah. Kemarin HP rusak Mbak, bener-bener gak bisa dipakai, padahal itu buat jualan sama info sekolahnya anak-anak. Seminggu saya bertahan gak pakai HP, tapi akhirnya menyerah. Saya akhirnya ambil kredit. Astagfirullah Mbak. Mungkin itu ujian. Kalau seandainya saya lebih sabar dan istiqomah sholawatan, mungkin gak terjadi. Jadi kan Mbak, abis puasa kemarin ada temen telepon, dia mau kasih video 450.000. Udah alhamdulillah dulu kan Mbak. Siapa yang gak seneng ada rezeki segitu. Tapi sampai sekarang dia gak jadi ngasih Mbak. Kalau telepon apa WA dia gak pernah bahas itu. Gak mungkin juga kan aku tanyain, oh iya Mbak, customerku pesen baju buat seragam 30 piece. Udah seneng kan Mbak ngitungin labanya, tapi digantung aja, gak ada kelanjutannya. Aku tanyain dia gak bales. Aku ngerasa apa karena aku ambil kredit HP riba ini ya Mbak, jadi kayak rezeki itu gak ngambang gitu. Nyesel Mbak. Semoga kita semua dilancarkan usaha dan rezekinya, biar kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Mbak Mel udah dibacain doa terbaik buat Mbak Mel sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Itu tadi kisahnya Mbak Nindi di Solo. Alhamdulillah ya, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai hati,
Mbak Nindi tidak merasa kayak kok Allah nggak adil, kok begini sih, aku kan udah sholawatan, enggak. Tapi Mbak Nindi mencoba introspeksi diri. Apa gara-gara aku ngeriba ya kemarin kredit ya, gitu kan ya. Mbak alhamdulillah punya pikiran kayak gitu. Allah cuma pengen bikin Mbak Nindi sadar. Allah cuma pengen bikin kita sadar dulu, sadar diri dulu. Oh, udah sadar diri. Oke, lulus sadar diri. Tinggal apa? Sabar. Lalu apalagi selain sabar, berprasangka baik. Insya Allah nanti nggak ada yang PHP lagi. Tambahin baca munjiat ya. Kita baca salawat munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah. Mbak Nindi tambahin sholawat munjiat ya setiap habis sholat ya, nggak usah banyak-banyak, 7 kali. Kalau berat 7 kali ya 3 kali ya. Itu Masya Allah, itu mantap banget loh sholawat munjiat itu. Insya Allah nanti kalau ada yang pesan nggak gantung lagi, nanti lancar ya. Karena dalam munjiat itu engkau selamatkan kami dari cobaan, engkau sucikan kami dari keburukan. Itu kan arti doanya ya, itu doa loh teman-teman. Doa itu bagus, doa itu ibadah. Doa yang kita ucapkan berulang-ulang, wah Masya Allah ya, udah dapat pahala dari doa itu sendiri dan cepat terkabul juga. Teman-teman, aku senang banget munjiat karena di dalam munjiat itu ada doanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, itu salawatnya. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat sampai wa ba'dal mamat, itu doanya. Doa yang baik diucapkan berulang-ulang. Kita ngucap setiap hari, aku pasti bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa, bisa. Ya, orang non muslim pakainya begitu tuh. Aku pernah belajar dulu ya, waktu aku masih ngajar dulu, aku didatengin seorang motivator, tapi dia tidak menggunakan yang kalimat kayak, tidak mengajarkan tentang, apalagi zaman dulu salawat belum begitu marak kayak sekarang ya. Dia cuman nyuruhnya tuh kayak kita tuh ucapkan kalimat-kalimat positif. Aku bisa, aku hebat, aku pintar, aku sukses, yang bagus-bagus. Jadi nggak boleh pakai kalimat yang negatif, kalimat tidak nggak boleh. Aku pasti bisa, gitu ya. Kalimat jangan itu kan kalimat negatif, nggak boleh itu teman-teman, karena otak kita tidak bisa mencerna kalimat jangan, kalimat tidak. Kayak jangan nakal ya, nakal ya, jangan males ya, males, gitu loh teman-teman. Aku inget banget pelajaran itu tuh zaman dulu tuh, Masya Allah banget. Itu aja berhasil, kalimat baik yang kita ucapkan berulang-ulang. Apalagi kalau kita doanya pakai sholawat yang kita ucapkan berulang-ulang. Dari sholawat munjiat itu kan ada di kalimat terakhirnya, waktu balaghuna biha min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Dengan sholawat itu engkau sampaikan kami ketujuan kami yang paling sempurna, baik ketika kami hidup maupun yang sudah mati. Jadi kalau misalnya nih, aku ingat pesannya Ustaz Mansur ketika ada yang lagi bangun rumahnya nggak sampai berhenti di tengah jalan, nggak sampai keputus gara-gara modalnya habis, gara-gara uangnya habis, tapi selesai gitu loh, ibaratnya seperti itu ya. Jadi teman-teman, insya Allah semuanya pada beres utangnya, lunas utangnya. Yang ada kayak Mbak Nindi, ada yang pesen, entar nggak PHP lagi insya Allah. Yang penting kita mesti yakin, terus berprasangka baik sama Allah, terus bersabar ya Mbak Nindi ya, semangat ya. Lanjut, aku baca testimoni yang kedua ya teman-teman. Ini dari Vicky, testimoni kedua. Ini aku tahu Vicky cowok atau cewek ya, udah kita langsung baca aja. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam, saya Vicky, ini testimoni kedua saya. Di kolom komentar saya pernah tanya ke Mbak Mel tentang gimana caranya supaya rumah cepat terjual, dan Mbak Mel sarankan untuk baca salawat munjiat 100 kali setelah selesai sholat fardu. Dan saya melaksanakannya, tapi justru yang nelpon menanyakan tentang rumah itu semakin sedikit. Tetapi selama mengamalkan sholawat, ada perubahan pada diri suami saya yang saya tidak sadari, yaitu suami tiba-tiba rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Masya Allah.
Yang dulu setiap saya 5 waktu berjamaah yang dulu setiap saya sarankan sholat di masjid, ujung-ujungnya kami bertengkar. Lalu yang kedua, tiba-tiba suami bersemangat buka warung bakso di rumah tinggal kami, padahal sudah bertahun-tahun saya ajak, suami tidak mau, alasannya lokasi terlalu sepi dan di lorong. Oh iya, sebelum Covid, kami pernah buka usaha bakso di kota besarnya di Makassar. Lokasi sangat ramai di rumah warisan mertua. Tapi jualan 1 minggu, yang beli kadang cuma 1, kadang malah tidak ada. Dengan adanya Covid, kami tutup. Hari kedua jualan di rumah, lokasinya di kabupaten, pembeli selalu ada. Suami sampai terkagum-kagum, nggak nyangka akan selaris itu. Dan untuk mengimbangi, saya jualan lagi roti bluder yang dulu pernah saya jualan di rumah ini juga, tapi tidak ada yang beli. Dan kali ini anehnya, roti baru saya pajang di etalase sudah langsung ada yang borong. Sampai hari kedua juga begitu. Saya yakin ini berkah salawat munjiat dan adrik nih, pertolongan Allah selalu di luar prasangkaan kita. Mencengangkan dan indah sekali. Sekian dulu testimoni saya Mbak Mel. Kami masih menunggu pertolongan Allah supaya rumah cepat terjual. Doakan ya Mbak Mel. Wassalam. Masya Allah banget ya, the power of salawat yang dirasakan sama Mbak Vicky di Sulawesi berarti ya teman-teman ya. Masya Allah Mbak Vicky ini baca salawat. Pernah nanya tuh di komentar, Mbak aku mau rumah supaya cepat laku gimana sih? Baca salawat 100 munjiat setiap habis sholat ya, aku bilang gitu. Dijalanin sama mbaknya. Setelah ngejalanin baca 100 munjiat setiap hari, boro-boro itu rumah laku. Yang nanya makin berkurang. Tadinya waktu belum dibacain munjiat, yang nanya banyak, walaupun gak deal. Tapi giliran udah baca munjiat 100 kali tiap habis sholat, kagak ada yang nanya, malah berkurang gitu loh. Tapi mbaknya tetap baca salawat munjiat, terus baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah ya, mbaknya terus baca, tetap istiqomah 100 munjiat tiap habis sholat, berarti sehari 500 kan, tanpa disadari ya, tahu-tahu baru ngeh, loh kok suami berubah ya. Dulu suami disuruh sholat ke masjid berjamaah, Pak, kamu kan laki-laki, sholatnya berjamaah ke masjid dong, biar rezeki kita lancar nih ya. Gimana sih, ujung-ujungnya apa? Berantem. Banyak pasti yang begitu nih, rumah tangga yang kita mah pengennya suami ke masjid ya, tapi ya apalah daya, kadang-kadang ya inilah yang menjadi ujian kita gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Berantem. Ya udah dah, kagak lagi dah nyuruh-nyuruh ke masjid dah, udah terserah aja dah gitu ya. Masya Allah, ketika mbaknya baca sholawat, Mbak Vicky baca sholawat munjiat 100 kali tiap habis sholat, tiba-tiba suaminya entah kesambet apaan, nggak kesambet dia, tiba-tiba jadi rajin sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Kok bisa ya? Bisa dong. Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Dari salawat itu kan, dengan salawat itu, arti dari munjiat salah satunya, dengan salawat itu Engkau selamatkan kami dari segala cobaan. Nah, cobaan suami nggak mau sholat itu juga cobaan ya teman-teman. Selamatin dulu. Enggak, kamu nanti dulu laku rumahnya. Kan pengennya baca munjiat rumahnya laku kan. Udah, ntar dulu. Nih suami jadi rajin sholat dulu, nikmat nih. Ini lebih nikmat dari sekedar kamu rumahnya laku, dari sekedar kamu lunas utang, dari sekedar kamu dapat uang. Suami rajin sholat berjamaah di masjid, udah pasti tepat waktu dong sholatnya kalau udah berjamaah. Itu nikmat yang luar biasa, itu rizki luar biasa teman-teman ya. Kemudian setelah itu tiba-tiba terpikirkan, suami jadi mau buka warung bakso. Kita buka warung bakso deh, yuk. Tadinya tuh diajakin gak mau mulu teman-teman. Hari pertama coba buka di tengah kota Makassar katanya, di rumah warisan orang tua. Tapi kok sepi ya, gak ada yang beli. Padahal itu tempat rame loh. Allah mah tahu yang terbaik. Allah mah gak mau ngerepotin kita. Allah gak mau kita repot. Biar kamu gak jauh-jauh ke tengah kota, udah jualannya di rumah aja. Udah, kamu jualan di rumah aja, biar nggak repot kesana-sana jauh. Cobalah hari kedua jualan di rumah, padahal rumahnya itu di gang kecil, di lorong-lorong gitu rumahnya. Tapi Masya Allah laris. Nggak cuma di situ, akhirnya mbaknya aku jualan roti bluder
Dulu jualan roti bluder juga, aku coba jualan, rame, dulu mah sepi. Tahu-tahu sekarang nyoba jual taruh di baru taruh di etalase ada yang borong. Di hari pertama, di hari kedua juga begitu. Mudah-mudahan dengan ramenya jualan kalian, Mbak Vicky dan suami ya tidak membuat ibadah berkurangnya, justru semakin bertambah. Ya, ketika kita sudah mulai sibuk ya jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita jadi mengebelakangin Allah. Jangan, utamain Allah teman-teman ya. Tetap nomor 1 tuh ibadah. Kemudian kita setelah ibadah baru bekerja gitu ya. Jangan sampai gara-gara kita pekerjaan kita terlalu sibuk, akhirnya kita entar dulu deh sholatnya. Dari kita mulai entar dulu, lama-lama kita nggak sholat loh, nauzubillah. Ya, kalau kita udah nggak sholat kita berantakan, nanti kita diuji lagi dengan kesusahan, repot lagi, pusing lagi. Emang mau pusing mulu? Ya memang sih, dengan kita rajin beribadah, nggak menjamin kita nggak diuji, tetap kita diuji gitu, tetap. Tapi kan kita rugi, kalau kita lagi baik, kita ibadahnya rajin, kita diuji, pahala mengalir juga kan, kita nggak ngelakuin dosa, kita nggak jauh dari Allah. Tapi ketika kita jauh dari Allah, kemudian diuji, ya kita kan udah ninggalin Allah kemarin-kemarin, akhirnya kita diuji apa? Tapi ketika kita jauh dari Allah terus kita diuji, kita rugi. Masa-masa jauh dari Allah kita kehilangan banyak kesempatan buat dekat sama Allah, kehilangan banyak kesempatan buat dapat banyak-banyak pahala buat tabungan di akhirat. Iya gak sih? Ya kan? Masya Allah banget Mbak, semoga rumahnya bisa cepat laku terjual ya, amin. Pokoknya terus aja semangat. Kalau bisa ditambahin ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Pokoknya semangat terus, siapapun kalian yang lagi nonton, semangat. Allah itu maha baik, Allah itu maha kaya, Allah itu maha mendengar, Allah itu akan selalu menolong kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, Allah itu baik. Yang penting kita mau berusaha deketin Allah, kita nyadar diri, introspeksi diri, berprasangka baik sama Allah terus ya. Semangat semuanya, semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.